I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Azhara dari kelas 1D Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai dengan dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang memproses atau mengelola dan memproduksi informasi serta menyebarluaskan atau mempublikasikan seperti komunikasi media. TIK terdiri dari dua istilah, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Pertama, teknologi informasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pengolahan informasi. Contohnya komputer dan kamera. Kalau teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dan dari pengirim ke penerima. Contoh itu blog atau website, smartphone atau handphone. Dampak teknologi informasi dan komunikasi itu hampir setiap aspek kehidupan kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. TIK membantu menghemat waktu dan menghemat biaya. Kendati demikian, TIK juga mengurangi kekurangan dan dampak negatif yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentunya memberi dampak bagi masyarakat. Apa saja sih dampak negatif dari TIK? Yang pertama, 1. Menurunnya interaksi sosial tatap muka, yaitu komunikasi melalui media sosial dan aplikasi pesan menggantikan interaksi langsung. Contohnya orang lebih sibuk dengan perangkat digital mereka saat berkumpul, mengurangi kualitas kebersamaan. Kedua, penyebaran hoaks dan informasi menyesatkan. Pengaruh hoaks yang mudah menyebar melalui platform digital dapat memicu keresahan sosial, konflik atau perselisihan di masyarakat. Contohnya itu ada berita palsu tentang isu agama atau politik, seringkali menyebabkan polarisasi di masyarakat. 3. Meningkatnya kejahatan siber. Pengaruh kejahatan seperti penipuan daring, penyucian data, dan peretasan mengancam keamanan masyarakat. Contohnya penipu online melalui iklan palsu atau phishing berdampak pada kerugian finansial masyarakat. Kalau di bidang pendidikan, dampak positifnya dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan, penggunaan media sosial, platform belajar online, dan aplikasi pendidikan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran modern. Akses informasi tanpa batas. Teknologi membuka pintu akses informasi yang tak terbatas bagi para pelajar. Dengan adanya internet, siswa dapat dengan mudah mencari dan mengakses informasi ke seluruh dunia. B. Pembelajaran interaktif. Dengan adanya teknologi, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif. Guru juga dapat menggunakan multimedia seperti gambar, audio, video, dan animasi untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit. C. Kolaborasi dan komunikasi yang baik. Teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan mudah dengan sesama siswa dan guru dalam setiap di luar kelas. Dampak negatifnya, ketergantungan yang berlebihan, yaitu siswa dapat menjadi terlalu tergantung pada teknologi untuk mencari informasi dan mempelajari materi. Gangguan dan akses yang tidak sesuai. Siswa dapat tergoda untuk mengakses konten yang tidak relevan atau menghabiskan waktu yang berlebihan dalam penggunaan media sosial. Plagiarisme dan penurunan etika akademik. Kemudahan akses ke informasi memudahkan siswa untuk menyalin pekerjaan orang lain tanpa memahami materinya. Di bidang sosial dan budaya, dampak positif dan negatif dalam bidang sosial budaya seringkali muncul akibat interaksi manusia, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan zaman. Berikut adalah beberapa dampak yang umum. Kalau dari dampak positifnya, yaitu dapat dilihat dari kemajuan dalam komunikasi. Dulu ada surat menyurat melalui pos merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi antar wilayah atau negara. Namun dengan kemajuan teknologi, kita sekarang dapat dengan mudah mengirim pesan instan melalui aplikasi chatting dan media sosial.
Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Dampak negatifnya sendiri itu perubahan dalam komunikasi. Perubahan yang paling terlihat dari perkembangan internet ini adalah orang-orang cenderung memilih berkomunikasi melalui ponsel ketimbang datang langsung untuk bertemu secara tatap muka. Penjajahan budaya memang bagus dalam mempelajari budaya asing, akan tetapi akibat yang ditimbulkan adalah orang-orang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Menurunnya moral. Selain budaya positif, budaya negatif juga dapat diakses dengan mudah dari internet. Contohnya saja pornografi, kekerasan, dan juga budaya buruk lainnya. Jika yang ditiru adalah budaya negatif terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi juga dapat membuat seseorang akan lebih menikmati waktunya dan komputer di rumah ketimbang bersosialisasi dengan orang lain. Di bidang perniagaan dan perdagangan, dampak positifnya itu kemudahan transaksi online, efisiensi operasional, peningkatan pemasaran digital, peluang kerja baru, dan pemasaran dan penjualan. Dampak negatifnya persaingan tidak sehat, ketergantungan teknologi, pengangguran akibat otomasi, kurangnya interaksi langsung, dan ketergantungan pada platform pihak ketiga. Bidang pemerintah, meningkatkan layanan masyarakat, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat, tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Peningkatan partisipasi publik, pengelolaan data yang lebih baik. Dampak negatifnya, biaya yang diperlukan semakin tinggi, korupsi digital, risiko monopoli teknologi, pengurangan interaksi manusiawi, membuat stabilitas politik manusia terganggu, kurangnya keamanan dan privasi, ketergantungan teknologi, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Dampak perkembangan teknologi pada pemerintah Indonesia. Dampak era revolusi Indonesia 4.0. Revolusi Indonesia 4.0 adalah upaya memungkinkan pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, dan akhirnya membuat keputusan tanpa melibatkan keterlibatan manusia. Kombinasi antara fisik siber Internet of Things atau IoT dan Internet of System yang sekaligus membuat revolusi industri generasi keempat mungkin terjadi. Era revolusi industri 4.0 membawa dampak yang besar pada berbagai aspek kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun budaya. Peningkatan produktivitas, perubahan dalam ekonomi global, dampak sosial, dampak politik, perubahan dalam dunia kerja, peningkatan produktivitas, perubahan dalam ekonomi global. Di industri otomotif, industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah era transisi industri 4.0 memberdayakan peran digitalisasi manufaktur pada jaringan supply yang melibatkan integrasi informasi dan berbagai sumber dan lokasi untuk menggerakkan manufaktur dan distribusi secara fisik. Dampak revolusi industri 4.0 dalam bidang otomotif sangat signifikan, memengaruhi berbagai aspek mulai dari desain, produksi hingga pengalaman pengguna. Beberapa dampak utama dari revolusi industri 4.0 dalam industri otomotif adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan otomasi dalam proses produksi, kendaraan otonom atau self-driving cars, inovasi dalam desain dan pengembangan produk, konektivitas dan pengalaman penggunaan, perubahan model bisnis dan industri, keamanan dan keandalan. Kesimpulannya adalah teknologi informasi adalah teknologi yang mengelola dan menghasilkan informasi seperti komputer dan kamera. Sedangkan teknologi komunikasi adalah teknologi yang mendukung penyampaian, penyebarluasan, atau publikasi informasi yang dihasilkan teknologi informasi tadi. Era revolusi industri 4.0 membawa dampak yang mendalam dan luas pada berbagai sektor, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Perubahan ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang cepat termasuk otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, Big Data, dan kendaraan otonom yang secara langsung mengubah cara manusia bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari.
Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.